Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adila Salogo. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang energi kinetik. Ini video lanjutan yang kemarin. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Di SMP kan kita sudah mempelajari energi kinetik secara kuantitas. Sekarang kita mempelajari energi kinetik secara kualitas, yaitu menurunkan rumus energi kinetik secara umum. Energi kinetik suatu benda yang memiliki massa m dan bergerak dengan kecepatan v dirumuskan oleh persamaan sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv pangkat m dikali v pangkat 2. Pada perumusan di atas, bahwa energi kinetik sebanding dengan massa m dan kuadrat percepatan v pangkat 2. Contoh pada gambar yang di bawah ini ya, bisa kita lihat, dan lanjutannya ada di bawahnya juga. Contoh sebuah gaya sebesar 6 Newton bekerja pada sebuah balok bermassa 2 kg secara horizontal selama 4 sekon. Hitunglah energi kinetik akhir yang dimiliki balok tersebut. Baik, kita ketahui F-nya atau gayanya sebesar 6 Newton dan massa 2 kg. T adalah percepatan atau kecepatannya 4 sekon. Nah, yang ditanya adalah EK atau energi kinetiknya. Nah, dapat kita jelaskan di sini bahwa berdasarkan hukum Newton 2, ada perolehan percepatan yang dialami balok sebesar A sama dengan F dibagi M sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2, dan rumus gerak lurus berubah beraturan untuk kecepatan awal V sama dengan 0 adalah V sama dengan AT di sini ya. Kita sampai di sini. Oke. V sama dengan AT sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 meter per sekon. EK energi kinetiknya adalah setengah dikali M dikali V pangkat 2. Apabila jadi kita hitung setengah dikali 2, setengah dikali 2 dikali 12 pangkat 2 adalah 144 Joule. Kita lanjut pada penjelasan hukum energi kinetik dengan usaha dijelaskan sebagai berikut. Suatu benda pada posisi 1 bergerak dengan kelanjutan V1, kemudian benda dikenai gaya luar F sehingga benda bergerak di percepatan beraturan dalam selang waktu T. Benda berpindah sejauh delta X dari posisi 1 ke posisi 2. Pada posisi 2, benda bergerak dengan kelajuan V2. Perhatikan pada gambar di bawah ini ya. Oke. Di gambar tersebut, pada posisi 1 bergerak dengan kelaju V1, kemudian pada benda bekerja gaya F sehingga benda berpindah jauh delta X. Usaha yang dilakukan oleh gaya V pada benda adalah W sama dengan F delta X dikali delta X. Maksudnya, usaha dan energi adalah berdasarkan skalar yang setara, maka Anda dapat dipastikan bahwa penambahan energi kinetik berasal dari usaha W sama dengan F dikali delta X. Secara matematis, Anda akan dapat persamaan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ada di sini. Delta EK atau energi kinetik sama dengan W sama dengan F dikali delta X. EK2 dikurangi EK3 sama dengan MA delta X. Untuk Anda mempelajari kinematika gerakan lurus, persamaan gerak untuk gerak lurus perubahan beraturan diantaranya adalah V2 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 ditambah 2A dikali delta X. Kita tulis persamaannya tersebut.
seperti di bawah ini ya. V2 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 plus 2A dikali delta X. Maka di sini akan berubah menjadi seperti di bawah ini ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. EK 2 dikurangi EK 1, maksudnya EK adalah energi kinetik, sama dengan MA dibagi 2A. V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 1. Maka terbentuklah rumus seperti yang di bawah ini. W sama dengan EK 2 dikurangi EK 1 sama dengan setengah dikali M dikali V2 pangkat 2 dikurangi setengah M setengah dikali M dikali V2 pangkat 1. V1 pangkat 2 maksudnya. Persamaan ini dikenal sebagai teorema usaha kinetik. Teorema usaha kinetik ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda. Oke, untuk selanjutnya hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial, yaitu penggabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Untuk lebih memahami energi kinetik, perhatikan sebuah bola yang dilempar ke atas. Kecepatan bola yang dilempar ke atas makin lama makin berkurang. Makin tinggi kedudukan bola, energi potensial gravitasi makin besar. Makin kecil kecepatannya, energi kinetik bola makin kecil. Saat mencapai keadaan tertinggi, bola akan diam. Hal ini berarti energi potensial gravitasi maksimum, namun energi kinetik minimum. Bisa diartikan dengan V sama dengan 0. Pada waktu bola mulai jatuh, kecepatan mulai bertambah, energi kinetiknya bertambah dan tingginya berkurang. Energi potensial gravitasi mulai berkurang. Berdasarkan kejadian di atas, seolah terjadi semacam pertukaran energi antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Apakah hukum kekekalan energi mekanik berlaku dalam hal ini? Misal, terdapat suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian HA di atas sana, maka ketinggian tersebut benda memiliki EP energi potensial A sama dengan mgHA terhadap tanah, dan EK energi kinetik A sama dengan 0. Kemudian dalam selang waktu T, benda jatuh sejauh HB jarak benda dari tanah, HA dikurangi HB. Persamaan energi mekaniknya menjadi seperti berikut. Di sini tertulis rumusnya seperti ini ya. Berdasarkan rumus jatuh bebas, benda yang jatuh selama HB memiliki kecepatan sebesar VA sama dengan akar 2G HB. Untuk kelanjutan rumusnya dapat dilihat di sini ya. Mohon maaf, saya juga masih mempelajari di sini. Persamaan di atas menunjukkan bahwa energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda adalah kekal tetap. Pernyataan ini disebut hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik dapat dirumuskan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel yang di sini ya. EMA sama dengan EMB, dan EP energi potensial A plus energi kinetik A sama dengan energi potensial B dan energi kinetik B. mgHA ditambah setengah dikali M dikali V A pangkat 2 sama dengan mgHB plus setengah MVB di pangkat 2. Perlu digaris bawahi bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya jika tidak ada energi yang hilang akibat adanya nyampe mana tadi? Adanya gaya konservatif, misalnya akibat gesekan udara maupun gesekan antara dua bidang yang bersentuhan. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan
tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Di sini ada contoh soal. Oke, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan tentang contoh soal ini, saya juga masih mempelajari. Baik, mungkin sekian dari video saya, soalnya mohon maaf ya, memori handphone saya masih kurang. Dan sekian, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.